Syarat supaya blog bisa diterima monetisasi apa saja? Simak video ini. Nah, untuk kali ini saya akan fokus ngomongin tentang blog. Ya, blogger ataupun bisa juga WordPress. Tapi intinya adalah blog tersebut tujuannya adalah untuk monetisasi dengan Google AdSense. Apa saja syaratnya? Saya sedikit akan membahas atau menyebutkan, kalau dibahas panjang banget nantinya ya. Jadi menyebutkan apa saja syarat wajib lah, istilahnya syarat wajib atau syarat minimal supaya bisa dimonetisasi dengan Google AdSense. Satu, pertama tentang artikelnya. Mungkin ada beberapa yang bertanya, berapa minimal artikel supaya blog bisa untuk pengajuan monetisasi? Nah, ini ada yang tanya di blog saya kalau nggak salah ya. Jadi untuk berapa minimal ya? Karena ada yang terheran. Nah, jadi blog saya munaji.com itu ayamnya berisik ya. Jumlah artikelnya itu hanya kurang lebih 70-an ya, 70-an ya. Kurang dari 100 dan sudah monetisasi, sudah iklan dan banyak yang komen, alhamdulillah. Dan ada 90-an itu di luar dari yang, selain dari yang 70-an itu adalah produk saya ya. Jadi yang ada material tentang masalah AdSense, YouTube dan juga blogger itu hanya 70-an ya. Yang fokus di YouTube atau AdSense ya berarti ya mungkin kalau masing-masing 30%-nya berarti ya kalau 70 dibagi 3 kayak gitu ya. Jadi berapa minimal ya, minimal artikel. Jadi dulu saya itu, pengalaman saya itu minimal artikelnya itu, saya itu pas pertama daftar untuk monetisasi dengan Google AdSense blog saya itu 10 ya 10, benar ya, 10 artikel itu, 10 artikel itu konten yang matang, artinya itu matang, memiliki kualitas. Nah, kalau kualitas tinggi ya versinya masing-masing, tapi kualitas menurut versi saya ya. Jadi yang dimaksud kualitas tinggi itu adalah SEO, artinya kata kuncinya baik, riset ya, berdasarkan riset ya. Terus dalam satu artikel itu minimal 700 kata, itu yang saya gunakan ya. Tapi ada beberapa versi yang mengatakan 300, 500 dan 1000 sampai 1000 minimal, tapi saya menggunakan yang 700 kayak gitu ya. Jadi ambil ya sedikit tengah-tengahnya ya, sedikit lebih kayak gitu. Ada yang mengatakan 300, 500 atau 1000. Ya memang kalau lebih baik lebih banyak itu lebih baik ya, tapi diusahakan jangan pengulangan kata. Misalnya di atas sudah membahas, di tengah bahas lagi, di bawah lah bahas lagi. Jadi itu saja, itu bukan kualitas artikel yang baik ya. Itu salah satunya. Oh ya, tambahan tadi kalau 10 itu adalah minimal pengajuan. Nah, setelah proses pengajuan saya mengajukan, nah itu tetap kita dibikin jadwal setiap minggunya update artikel. Dan juga tentunya di dalam artikel itu sudah banyak terdiri dari kata kunci yang terkait. Misalnya kata kuncinya tentang YouTube ya, berarti di situ dibahas artikelnya, kata kuncinya ada kata kunci yang long tail, aja juga kata kunci yang turunan dan lain sebagainya. Itu satu masalah artikel, berapa minimalnya ya, seperti itu. Terus yang keduanya mungkin berapa minimal jumlah view harian. Nah, ini penting ya. View harian itu, nah ini juga ada beberapa persepsi, beberapa suhu master yang mengatakan untuk jumlah harian pengunjung itu minimalnya ada yang 1000 kayak gitu ya, dan juga ada yang 10.000 ataupun macam banyak versi tentunya. Tapi pengalaman saya ya, ini pengalaman saya ya, insya Allah real lah ya, fix lah ya, bukan dari Midabrul. Jadi dulu pertama saya mengajukan blog yang untuk bisa memiliki akun Google AdSense yang non host, itu jumlah pengunjung hariannya itu hanya 500-an ya, bener 500 ke bawah lah, nggak stabil, belum stabil, kadang 300, kadang 400, 200 hariannya kayak gitu. Tapi rata-rata
dalam harian itu dalam satu bulannya itu 500-an. Nah itu 500-an itu bukan per artikel tapi di di halaman semuanya, total akumulasi dari 10 itu minimalnya ya. Kalau yang saya gunakan itu di bawah 500, maksimalnya 500 rata-ratanya ya, bukan maksimal ya, kadang 1000 kadang 900 kayak gitu, nggak tentu ya, tapi minimalnya ya rata-ratanya saya ambil yang 500. Tapi pengunjung itu adalah pengunjung yang organik ya, bukan pengunjung yang sumbernya dari media sosial tentunya ya, ataupun yang sumbernya dari iklan misalnya di Google Ads ataupun di Facebook Ads, sumber trafficnya kayak itu kurang baik ya. Artinya bukan sumbernya bukan yang sumber traffic yang berasal dari organik. Tapi dulu yang saya lakukan adalah sumber trafficnya organik. Jadi saya membuat artikel 10 itu dan update setelah pengajuan itu saya itu tidak pernah share di media sosial, di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Saya mutlak biarkan, setelah saya ajukan, saya sedikit update per minggunya 1 artikel atau 2 artikel, itu saya biarkan, sudah publish, biarkan Google yang bekerja, dan juga tentunya websitenya sudah dioptimasi ya, baik itu di meta tag dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah istilah saya mengatakan halaman wajib, yang ketiganya ya, halaman wajib dipenuhi. Jadi ya saya juga pernah mengalami ya, web blog saya itu ditolak untuk monetisasi, ditolak oleh Google AdSense itu karena lupa. Jadi halaman wajib itu ada kontak, ada about ya, ada disclaimer dan juga privasi policy. Nah itu halaman wajib ya. Dulu saya lupa tidak membuat kontak kalau tidak salah ataupun about ya, akhirnya ditolak. Setelah saya cek, oh ternyata ini enggak ada. Setelah saya bikin ya, terus saya ajukan, langsung diterima. Itu prosesnya lupa ya, antara berapa minggu atau berapa bulan itu saya lupa itu. Tapi kalau untuk yang pengajuan blog itu saya tidak berkali-kali ya, hanya 2 kali. Yang pertama ditolak karena lupa halaman wajib, yang keduanya pengajuan langsung diterima. Terus yang keempatnya, apakah membalas komentar ataupun komen di blog lain itu berpengaruh? Itu pengaruhnya itu pada SEO. Jadi pada SEO itu maksudnya, ini saya ringkas saja ya. Jadi backlink, intinya adalah untuk backlink ya, itu masih tetap ada. Dan saya rajin membalas komentar. Kenapa saya lakukan? Karena menurut saya itu adalah pentingnya bagaimana ketika blognya itu blog yang aktif ya, baik itu update artikelnya dan juga responnya dalam kita berinteraktif dengan audien, itu dianggapnya itu baik. Itu saja ya, mungkin kira-kira ya. Kurang dan lebihnya ya silakan ditambahkan di kolom komentar kalaupun yang ada yang kurangnya kayak gitu ya. Terima kasih, Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.